Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sesibuk apapun kita menjelang lebaran ini, kita masih ditakdirkan Allah bisa bertemu dalam rangka ngaji. Kajian kita sore ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid halaman 38 kandungan yang ke-21. Tradisi ahli kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrik. Ahli kitab itu siapa ya? Ahli kitab itu ya Yahudi, Nasrani. Kalau Majusi enggak. Majusi itu tidak menggunakan kitab samawi, tapi menggunakan menyembah api. Dia Majusi itu. Nah, di sini dijelaskan tradisi ahli kitab itu tercela. Seperti halnya tradisi kaum musyrik, sama ya, sama-sama mengandung kemusyrikan. Orang musyrik memang benar-benar musyrik, tapi kalau orang ahli kitab itu tradisinya sama dengan orang-orang musyrik. Contoh tradisi ahli kitab itu saat waktu ibadah mereka di gereja itu kan
ada nyanyi-nyanyi ya, ada siulan, ada musik, ada nyanyi-nyanyi. Itu di sini diterangkan tradisi ahli kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrikin. 22. Bahwa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dirinya tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Itu ya, tempo hari saya matur sama jenengan sing wis tuwek-tuwek usiane 40 seperti saya ini sedikit terkontaminasi dengan tradisi-tradisi yang batil. Nek sing arek-arek masih muda, orang tuanya sudah kenal Quran Sunnah, insya Allah dibentengi ya. Tapi kalau yang sudah tua-tua, terutama yang sudah akrab dengan yang namanya jimat, itu sulit ya. Itu kalau nggak ada kemauan yang kuat, itu kadang-kadang pikirannya itu kalau sedang panik, sedang apa ya, mentok, itu biasanya kelingan karo golongan ini jimat-jimat yang perasaannya itu bisa, nah itu bahaya ya, bahaya. Jadi kalau kita yang belum tersentuh dengan tradisi-tradisi musyrik itu alhamdulillah, dan kita yang sudah pernah tersentuh tradisi itu, ya kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk betul-betul perasaan kita, pikiran kita, hati kita ini lepas total dari itu semuanya. Ya. Jadi sulit atau tidak bisa dipastikan terbebas dari semuanya itu. Sebagai buktinya mereka mengatakan, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, dalam kurung barusan masuk Islam, bahasa yang terkenal sekarang mu'alaf, dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir. Iya, kalau kadang-kadang orang wis Islam, wis salat, wis zakat, wis puasa, wis haji. Engko nek kupatan wis ana, kupat karo lepet iku dicantolne nang ngene. Iya. Itu kalau dilacak keyakinan yang kayak gitu itu tradisi yang mengandung keyakinan yang batil. Bahaya itu. Ya kayak gitu-gitu itu. Makanya nek sik kulino nyantolne kupat lepet nang ngene gawanging pintu, tolong itu ditinggalkan ya, tradisi-tradisi itu. Sebab secara zahir itu kita akan menghukumi zahirnya ya, nek hati kan gak bisa menghukumi. Zahirnya kupat karo lepet dipaku nunggono iku sampai berhari-hari, akhirnya nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan itu saja sudah kena ayat yang mana Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh orang-orang yang memubadirkan kupat lepet dipaku nunggone ndukure lawang, insya Allah dari sekarang 9 hari lagi kan usum wong kupatan. Itu saja sudah jelas Allah kelompokkan mereka itu adalah golongan setan. Iya. Sing maku kupatan lepet itu golongan setan, karena itu tidak termakan akhirnya kan mubadir. Yang lebih berbahaya lagi kalau ada keyakinan
Kupat itu untuk ini, untuk itu, diantaranya untuk tolak balak. Lah ini bahaya sekali. Bahaya sekali itu. Mudah-mudahan kita bisa melepaskan diri dari semua bentuk-bentuk kemusyrikan itu. Sudah selesai. Selesai, masuk bab baru. Ya sama ya, biasanya menjelang Idul Fitri ini kuburan-kuburan rame. Kuburan-kuburan rame. Kita yakin bahwa ziarah kubur itu disyariatkan dalam Islam. Cuman disyariatkan ziarah kubur itu ziarah kubur yang seperti apa lah itu loh ya. Jadi kalau mengkhususkan menjelang Idul Fitri ini harus dikaji ulang. Apakah dibenarkan menurut syariat ngenak-ngenakke menjelang Idul Fitri? Terus kadang-kadang nggawa sangu kembang. Terus kadang-kadang nggawa toples. Jadi toplesnya disaini banyu terus dicampur kembang. Nah ini perlu dikaji dulu sebelum kita melaksanakannya semuanya itu. Karena bab yang akan kita baca, bab yang ke-10, yakni menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ini ya, menyembelih binatang bukan niat karena Allah. Ini bahaya ya. Binatang sekecil apapun, mungkin puyuh kan kecil ya, ayam, itik, kambing, lembu, kerbau, onta. Jadi penyembelihan ini di dalam kitab Tauhid dijelaskan menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Jenengan saat mau mengadakan haul terus nyembelih lembu, itu niatnya gimana ya? Sedekah. Niat haul apa niat karena Allah? Ini ngomongno masalah menyembelih. Ayat yang pertama yang ditunjukkan oleh beliau yang nulis kitab Tauhid ini, yakni Syekh Muhammad At-Tamimi namanya ya, nama beliau yang nulis kitab Tauhid ini. Beliau menunjukkan satu ayat dari Al-Quran, persisnya dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang ke-162. Kul dawa sira Muhammad, inna sholati temen seduning sholat ingsun, wa nusuki lan ibadah ingsun, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun, iku lillahi rabbil alamin. Ya yang paling masih berat kita memurnikan lillahi rabbil alamin, murni hanya untuk Rob semesta alam ini loh ya. Jadi sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu hanya khusus untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika oranono kang nyekutoni lahu maring Allah, wa bidzalika lan kelawan kaya mangkono iku umirtu den perintah ingsun
wa ana utawi ingsun iku awalul muslimin. Monggo terjemah. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi namanya Islam itu menyerahkan diri kepada Allah. Jadi hidupnya hanya untuk Allah dan berserah diri hanya kepada Allah. Iya. Maka kalau sudah seperti ini, biasanya saat kepepet golek butuh mubeng gak ketemu butuhe, terus ketemu seseorang, orang ini kaya raya dermawan, terus mengatakan kepada orang yang kaya raya yang dermawan ini, entah itu minta atau pinjem, sing tak jaga nomong sampean tok lagi lho. Ini kalimat yang bahaya ya. Aku wis gak jagakno sapa-sapa, mek kur jagakno sampean tok. Ini kan sudah menuhankan yang selain Allah kan. Ucapannya ini sudah ucapan terperosok. Walaupun niatannya itu Allah adalah zat yang maha segala-galanya, tapi ucapannya aku mekur jagakno sampean tok, wis gak ono sing tak jagakno. Ini bahaya ya kalimat ini ya. Sing tak arep-arep mung iki ya. Sampean tok aku wis gak ono sing tak arep kejaba sampean. Kayak bahasanya kan gak bahaya itu ya, bahasanya itu. Padahal ayatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu ayat yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Tauhid bab yang ke-10. Ayat yang kedua Allah firmankan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli mongko nindake salat nira. Salatmu kanggo apa? Li rabbika. Ya, salatmu itu li rabbika kanggo Rabbmu. Wanhar lan nyembelih nira. Jadi sholatmu krono Allah, awakmu nyembelih juga harus krono Allah. Aku nyembelih krono pitung dinan. Gimana? Aku nyembelih krono bersih desa. Ini bahaya ya, bahaya. Jadi yang namanya bentuk penyembelihan atau menghilangkan nyawa, satu misal jenengan dikeroyok semut terus sampan membunuhnya, atau poso-poso turu enak-enak mulutnya dirubung laler terus membunuh laler. Ini semuanya kalau tidak karena Allah bahaya. Yang paling mencolok di dalam kitab Tauhid ini akan dijelaskan. Monggo terjemahnya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi sholat dan berkorban itu sama-sama karena Tuhanmu. Maksudnya lillahi rabbil alamin, tidak karena yang lain. Nek nyembelih ini tujuan yang loro, berarti musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Tuh. Kayak ya rada nek pahamannya kayaknya gampang deh.
tapi karena kita sudah pernah terkontaminasi dengan itu, kadang-kadang rasanya kayak abot. Mudah-mudahan tidak. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. Nih ya, 4 kalimat. Pertama apa? La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih tidak karena Allah. Hewan terkecil sampai hewan yang gede, itu kalau saat kita menyembelihnya bukan karena Allah, maka itu terperosok yang sangat dalam. Di nyembelih-nyembelih itu diusahakan ya karena Allah, bukan karena yang selain Allah. Karena kalau sampai menyembelih bukan karena Allah, langsung mendapatkan laknat karo Allah. Padahal setahu saya itu makhluk yang dilaknat sama Allah itu iblis. Nah kalau kita kena laknat Allah kan terlalu parah ya. Jadi seolah-olah kita itu sama dengan iblis. Tempo hari sudah kita baca ayatnya masalah Allah melaknat iblis. Lah ini enggak, Allah melaknat orang yang menyembelih tapi bukan karena Allah. 1. 2, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ini juga mendapat laknat Allah ya. 2 ya. 1, orang yang menyembelih bukan karena Allah. 2, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 3, la'anallahu man awa muhditsan. Yang ketiga, la'ana wis nglaknat sapa Allahu Allah man ing wong awa kang lindungi sapa ya siman muhdisan ing wong kang berbuat jahat. Ada orang berbuat jahat, mestinya dia harus mempertanggungjawabkan kejahatannya itu di depan polisi atau di depan jaksa atau di depan hakim atau masuk penjara, terus dilindungi agar dia tidak terjerat hukum. Jadi orang yang melindungi itu terkena laknat Allah. 4, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Yang keempat, Allah melaknat orang yang memindahkan batas tanah. Jadi 4 ini semuanya sama mendapatkan laknat Allah. Patokane jelas nenggone pinggir kene persis pojok. Terus dia geser iku 5 cm. Tapi 5 cm ping tuwa. Ya wakeh bisa. Jadi orang yang merubah patok ibu sak senti, burung senti, kalau sengaja niat merubah patok itu tadi, maka itu sama hukumnya dengan orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah, sama dengan orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, sama dengan orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang keempat adalah orang yang memindah batas tanah. Monggo terjemah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Kayak gitu ya. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita fokus karena babnya itu adalah menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Saiki
Ono istilah bahasa maleman. Terus nyembelih hewan tujuannya iki malam piro iki ya? 29. Lah iya. Wayah maleman. Terus wayah mulutan, menyembelih niatannya mulutan. Utawa rejepan, menyembelih niatnya rejepan, menyembelih niatnya ulang tahun. Gimana? Menyembelih niatnya walimah. Coba apa yang ada dalam bayangan panjenengan? Mana menyembelih itu yang karena Allah, dan yang menyembelih itu bukan karena Allah. Gimana? Yang ada dalam pikiran panjenengan. Yang terakhir, menyembelih ayam krono dagang daging ayam atau kambing. Coba. Jadi pada garis besarnya menyembelih hewan itu yang ada syariatnya, termasuk menyembelih kambing, menyembelih lembu, menyembelih ayam memang jagal. Lah ini kalau mencari nafkah dari penyembelihan itu disyariatkan, itu tidak ada bahayanya ya. Yang penting menyembelih sesuai dengan aturan yang disyariatkan. Lah, menyembelih atau membunuh yang tidak disyariatkan ini jadi masalah. Iya nek lillahi ta'ala wong itu tidak ada syariatnya. Nek mencari nafkah ini ada syariatnya loh ya. Lu nangke sing bakul daging ayam berhenti. Enggak ya? Enggak. Jadi tadi saya sampaikan itu kalau menyembelihnya itu ada dasar syariatnya, termasuk mencari nafkah itu ada dasar syariatnya. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anak ini dibolehkan. Tapi kira-kira ulang tahun ini ada nggak ya syariatnya ya? Tidak ada. Lah iya, itu yang jadi masalah. Piye nek lillahi ta'ala wong nggak ada syariatnya. Tapi kalau mencari nafkah ini diperintahkan. Minimal Allah firmankan yang kita tahu, minimal yang kita tahu itu wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan melupakan bagianmu rezeki yang ada di dunia. Enggak boleh kita melupakan terus gak nyambut gawe mikir tawakal tok, enggak boleh. Allah firmankan wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansalan ojo nglaleke nira minad dunya saking sebagian urusan rezeki kang ono ing donya. Iya, jadi itu garis besarnya dulu. Nanti di sini mudah-mudahan ada rincian-rincian yang lebih jelas sehingga kita bisa lebih paham. Berikutnya, Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhalal jannah rajulun fi dzubabin. Ya, dipastikan masuk surga seorang laki-laki karena urusan lalat. Laler itu malu ya, sing sampan tidur siang waktu bulan Ramadan dirubung laler kan anyel turune iki mang wangel ngawiti suwi lagi turu seret dirubung laler akhirnya terbangun kan wanyel. Lah di sini Rasul sabdakan dakhalal jannah, dipastikan orang itu masuk surga fi dzubabin dalam urusan laler. Wa dakhalan naro, dan dipastikan laki-laki itu masuk neraka fi dzubabin karena urusan lalat. Jadi laler itu ya. Ini bisa menyebabkan kita masuk surga dan
sebaliknya bisa menyebabkan kita masuk neraka. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasul, akhirnya sahabat-sahabat nanya, wahai Rasul, bagaimana kok seperti itu? Qala, kemudian Rasul sabdakan, marra rajulani, ada dua orang laki-laki berjalan ala qaumin, melintasi di tengah-tengah penduduk, di tengah-tengah kaum. Lahum sonamun, ya, di tengah-tengah kampung itu penduduknya punya sesembahan namanya sonam. Sonam itu berhala. La yajuzuhu, maka kaum yang ada di penduduk kampung yang mempunyai berhala yang disembah oleh mereka itu tidak memperbolehkan kepada laki-laki yang mau lewat kampung itu hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai dia itu berkorban, mengorbankan sesuatu untuk patung. Tiada kampung yang mempunyai kebiasaan seperti itu. Jadi dia harus menyembelih hewan untuk korban. Di sini dikatakan hatta yuqarriba lahu syai'an. Jadi nggak boleh melewati kampung itu kalau tidak berkorban dulu untuk berhala. Hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li akadihima, kemudian para penduduk kampung itu ngomong kepada dua laki-laki yang mau lewat itu. Akhirnya oleh ngomong seperti apa? Qarrib, kamu nggak boleh lewat kalau kamu belum berkorban. Berkorban dulu, nanti silahkan kamu lewat. Ya. Tadi yang lewat kan dua orang laki-laki. Qala laisa indi syai'un, aku nggak punya apa-apa untuk berkorban. Aku nggak punya apa-apa untuk saya sembelih dijadikan, bahasa Jawa kuno ini itu namanya tumbal. Jadi nggak ada hewan yang dijadikan sesembelihan untuk berkorban. Setelah menjawab seperti itu, qalu tumbal atau sesaji untuk yang nunggu pohon itu. Ya. Jangankan kok begitu, lewat tok terus kemudian Afroki ngomong nun sewu mbah derek langkung. Bahaya ya. Meyakini ada kekuatan. Mestinya kalau ada ketakutan itu, kita mestinya yang diucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Mestinya diucapkan itu. Kok sampai menyembelih, ya, sampai berkorban untuk itu, maka dipastikan masuk neraka. Qarrib walau dubaban, faqarraba dubaban. Kemudian ya ngelek laler tenan terus berkorban untuk berhala itu, ya fakhallu sabilahu fatakhalan nar, maka dia dipastikan masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan yang lain mengatakan qarrib, kamu harus berkorban. Qala ma kuntu liuqarriba, aku tidak punya apa-apa yang untuk aku korbankan. Terus dia mengatakan ma kuntu liuqarriba li akadin syai'an dunal, aku tidak akan menyembelih atau berkorban apapun kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan berkorban kepada yang selain Allah. Fadarabu unuqahu, kemudian dipukul lehernya. Fatakhalal jannah, dipukul leher belakang langsung teksek mati, dia masuk surga karena dia tidak mengikuti perintahnya kaum yang mempunyai sesembahan tadi. Monggo terjemah.
Kita perhatikan sama-sama. Itu tadi yang saya baca Arabnya ya, monggo terjemahnya. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia pun masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya orang itu masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karenanya dia masuk surga karena dia tidak mau berkorban seekor lalat kalau bukan karena Allah. Iya, seekor lalat ya, bisa menyebabkan, kata Nabi tadi, masuk surga dan bisa menyebabkan masuk neraka. Saat para sahabat nanya, bagaimana ya Rasul kok bisa seperti itu, Rasul contohkan, Rasul jelaskan sedetil itu. Ini setelah kita tahu tadi nyembelih, mengorbankan apapun kita harus hati-hati ya. Itu karena ada dua jalur, siji jalur nang swarga, siji jalur nang neraka, harus hati-hati. Kalau lillahi ta'ala jalurnya surga, kalau tidak lillahi ta'ala masuk neraka. Kalau remeng-remeng berbahaya, apa enggak bahaya ya? Maksudnya remeng-remeng piye ya? Niatnya loro, di samping niat karena pahala Allah, karo niat cene oleh liwat kono iku mang. Ya. Kan kepingin iso liwat, boleh lewat kalau memang dia mau berkorban walaupun dengan seekor lalat. Sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu dibahas, monggo. Iya. Menyembelih tanpa? Ya, menyembelih binatang tapi dalam rangka punya hajatan. Lah ya itu. Kalau hajatan itu memang disyariatkan di dalam Islam, otomatis tinggal menyembelihnya lillahi ta'ala. Iya. Tapi ini hajatannya tidak disyariatkan, ini masalah. Contoh, wali matu safar mari lunga haji nenek syukuran, hajatan syukuran haji. Wali matu safar habis mengadakan perjalanan haji atau umroh, terus mengadakan hajatan itu. Ini disyariatkan, ya nggak apa-apa menyembelihnya. Walimatul ars itu disyariatkan, sampai Nabi katakan walau bisatin, kalimahnya aulim, walimahlah, walau bisatin, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Sate itu artinya kan kambing ya. Tapi di kita sekarang ada sate kelinci, ada sate ayam. Nek nggone paring ngidul kono ana sate bekecot, ada. Nek rada ngidul maneh ana sate B2.
sate babi. Sekarang dekat dengan Bendo itu arah ke Gumul itu juga ada kiri jalan sate babi, malah terang-terangan. Nek sing daerah Wates iku sate B2. Jadi tidak terang-terangan. Kalau yang sekitar Kayen Ngurah itu langsung ya. Enggak, ini ngomong penyembelihan ini ya, penyembelihan. Hati penyembelihan itu kalau kaitannya dengan syariat, maka itu otomatis gampang untuk lillahi ta'ala. Tapi kalau nggak ada syariatnya, itu digeniat lillahi ta'ala, piye nek niat lillahi ta'ala nggak ada syariatnya. Contoh walimatul khitan, itu kan nggak ada syariatnya. Tapi Wonosalam nggak ada ya walimatul khitan. Orang punya hajat sunatan ada nggak? Hah? Ada. Lah ini kan tidak disyariatkan. Medine naik khitan ini ono walimah, ono undangan. Engko nek ngethoki kuku kudune ya walimah. Ada berbagai macam, mencabut bulu ketiak ya walimah maneh. Karena itu perintah toharoh dalam satu paket. Maka kalau yang diwalimai khitan tok, memang nggak ada syariatnya. Kalau walimatul arus ada ya, ada. Walimatul akikoh ada, kelahiran jabang bayi hari ke-7 ada. Tapi kalau yang khitan ini kan nggak ada syariatnya. Jadi menyembelih kalau tidak karena Allah, lah yang bisa karena Allah kan yang ada syariatnya. Sekarang sebentar lagi puasa 1 bulan penuh yang disyariatkan kan puasa Ramadan. Di luar Ramadan kan nggak ada syariatnya puasa 1 bulan penuh, nggak ada. Kalau 1 bulan penuh di luar Ramadan puasa, terus diniati lillahi ta'ala, apa nih diniati lillahi ta'ala itu bukan syariat Islam. Ya. Di paketannya lillahi ta'ala itu dengan syariat. Apalagi kaitannya ono menyembelih barang. Walimatul khitan nek wis beleh-beleh ya jadi masalah. Piye nek lillahi ta'ala wong itu tidak ada syariatnya. Padha karo iki mang mengorbankan lalat iki mang bisa masuk surga. Tidak mau mengorbankan lalat, dia mau kalau karena Allah, tapi karena berhala dia tidak mau. Terus dipukul atau dipenggal lehernya, ternyata dakhalal jannah, dia dipastikan masuk surga. Pak Yai, terus untuk itu makanannya yang dikirim di rumah itu bagaimana hukumnya Pak Yai? Iya, enak ya. Katanya sudah terbiasa makan itu. Ya, ini bagaimana? Sebagian ulama mengatakan iya, sembelihan yang tidak disyariatkannya itulah yang haram, yang lain tidak. Yang lain mengatakan itu satu paket kok munculnya makanan semuanya itu karena dari sesuatu yang tidak disyariatkannya. Muncul lagi pertanyaan, kalau mboten nyembelih kok kalau tuku daging nanggoning pasar. Ya. Sembelihannya kan halal, tapi paketan acaranya itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Ya, masalahnya tidak disyariatkan itu loh. Sebab kalau namanya ubudiyah tidak ada syariatnya, itu kan namanya bid'ah. Ya. Lah bid'ah itu adalah dolalah. Lah dolalah itu adalah finnar. Itu loh masalahnya. Terus sembelihannya khusus tadi kalau sampai tidak lillahi ta'ala masuk neraka. Tapi sembelihannya kalau lillahi ta'ala masuk surga. Di Rasul gambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu ya. Imam Ahmad ini kan salah satu guru hadisnya Imam Asy-Syafi'i. Tuh satu hadis, bukan satu ya, dua ya, dua hadis
dan 2 ayat. Keterangannya yang ada sementara seperti itu. Kalau sudah nggak ada, kita lanjut pada kandungan bab ini. Monggo, kandungan 1. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Iya, catatan kaki sekalian dibaca. Ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan binatang untuk selain Allah adalah syirik, sebagaimana sholat untuk selain Allah. Ayat itu ya, jadi menyembelih karo sholat kalau tidak lillahi ta'ala itu namanya syirik. Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Orangnya namanya musyrik. Bisa dipahami ya? Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Saroka yasroku syirkan wa masrokan wa huwa musyrikun. Berarti musyrik itu orang yang melakukan perbuatan syirik itu musyrik. 2. Tafsir ayat dalam surat Al-Kautsar. Iya, langsung catatan kaki. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat dan penyembelihan adalah ibadah yang harus diniati untuk Allah semata-mata, dan penyelewengan niat ini dengan ditujukan untuk selain Allah adalah syirik. Iya, itu yang kita harus hati-hati yang di situ itu ya. Jadi menyembelih itu hukumnya sama dengan sholat, harus lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala berarti musyrik. Lanjut. 3. Dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Nah itu ya, jadi hadis tersebut yang Rasul tunjukkan itu tadi ya, ada 4, semuanya adalah dilaknat Allah. Tapi yang pertama yang dilaknat sama Allah itu adalah penyembelihan yang bukan karena Allah. Lanjut. 4. Dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain, lalu orang lain itu melaknat bapak ibu orang tersebut. Ya, dia ini kayaknya nggak terasa itu kan biasanya. Ada anak-anak geger karo koncone, terus 2 anak ini yang bertengkar menyebut ayahnya. Oh iya pancen anaknya Pak iki dia ya anaknya ya. Ini dia namanya sudah bentuk melaknat, padahal bukan ayahnya. Lah tapi akhirnya temennya lawan bertengkarnya ganti menyebut ayahnya. Macam bapakmu bajingan tengik umpamane ya. Ini sama dengan ngelokno bapake. Walaupun karpe ucapannya ngelokno, ini termasuk melaknat juga. Gimana? Bisa dipahami? Kan mungkin pernah terjadi ya, atau pernah ngalami geger karo kancane saking anyele terus nyebut nama orang tuanya. Terus lawan bertengkarnya itu menyebut balik nama ayahnya. Itu namanya sudah melaknat. Ya. Gimana? Kalau sudah bisa dipahami, ya kayak gini perlu dinasehatkan kepada anak cucu kita ya. Anak cucu kita harus tahu itu, karena itu perbuatan yang dilaknat sama Allah. Karena itu termasuk perbuatan melaknat kedua orang tuanya. Kalau bahasa yang terkenal di kita adalah durhaka terhadap kedua orang tua kita. Medine nek cara Jawane kan junjung dhuwur mendem. Ini enggak ya, malah sebaliknya. Monggo dilanjut. 5. Dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada
seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Iya, mestinya dia harus dibawa ke kantor polisi tapi terus dilindungi. Jelas-jelas melakukan kesalahan. Melindungi ini nek mikir koncone kayaknya gak patek cerdas. Ya. Tapi nek minta perlindungan kepada penguasa, terus penguasa memberikan perlindungan, padahal dia mestinya harus diseret ke kantor polisi, tapi dengan penguasa setempat dilindungi. Akhirnya polisi ini nggak jadi nangkap. Jadi orang yang melindungi kayak gini ini lih, nek mana salam gak nek yang melindungi ini bahasa imbongannya backingan. Sing backingi sapa mestinya dia harus sudah ditangkap, harus dijebloskan ke penjara. Nyatanya sik keluyuran ae. Iki ono sing nglindungi, sapa sing nglindungi? Iya, yang nglindungi itulah orang yang dilaknat sama Allah. Tapi di kita ya rada sulit ya. Mestinya orang itu masuk penjara ternyata malah orang yang mestinya tidak bersalah kadang-kadang malah masuk penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. 6. Dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Ini sifatnya umum ya, nggak khusus. Geser patok ini karena di sini tanah saya, di sini tanah tetangga saya, mungkin nggak boleh sampai digeser. Digeser maju ke sana nggak boleh, digeser mundur ke sini juga tidak boleh. Atau ini milik si A si B, bukan milik saya. Tapi kalau saya sampai ngerubah patok ini, ya ini sama ya, dilaknat ya. Padahal saya tidak ada kepentingan apa-apa. Geser karo gak geser ini saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Ini milik si A, milik si B. Saya bukan si A dan bukan si B, saya merubah itu. Ya, kena ya kalau lihat penjelasan kandungan hadis ini. Monggo lanjut. 7. Ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. 8. Kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Iya. Kayaknya sederhana nih ya, ceritanya laler loh, apa? Tapi ternyata itu penting sekali harus kita ketahui kan. Jadi duduk laler tapi niatan kita lillahi ta'alanya itu loh. Nek lillahi ta'ala ya masuk surga. Tapi senajan toh menyembelih iku mang niate dionekno aku nyembelih apa membunuh lalat lillahi ta'ala, tapi digunakan untuk tumbal, untuk sesaji, untuk persembahan apa? Sebuah patung, maka masuk neraka. Lanjut. 9. Bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala itu. Iya. Jadi dari rumah nggak ada niatan berkorban lalat untuk berhala, nggak ada. Tapi karena ancaman dari penduduk kampung itu, kalau nggak mau menyembelih lalat atau membunuh lalat atau berkorban lalat untuk sesembahan berhala, nggak ada niatan dari rumah yang mikir niatnya nanggone kampung sebelah sana. Tapi ternyata di kampung yang pertama dihadang, disuruh melakukan itu. Ya itu. Terus yang siji nggak mau.
kemudian dipenggal lehernya, maka dia masuk surga. Lanjut. 10. Mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman, bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Ya. Jadi kan dia itu kan yang diminta itu kan hanya amalan lahiriah saja. Mereka itu tidak menuntut lillahi ta'ala atau lil berhala. Pokoknya kon nyembelih kanggo berhala. Kan dhahiriyah saja kan. Itu sudah terperosok di dalam kemusyrikan. Lanjut. 11. Orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim, sebab seandainya dia orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Iya, gimana? Lebih jelas ya. Jadi dua orang tadi sama-sama muslim, kan dia kan tidak muslim, Nabi tidak akan menjelaskan seperti itu, karena ini mancingnya kurang berapa? 35, kurang 6 menit. Oh, alhamdulillah masih ada. Mudah-mudahan notot ini. Lanjut. 12. Hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan surga itu lebih dekat kepadanya seorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri, dan neraka pun demikian halnya. Al jannatu utawi suwarga iku akrobu luweh parek lebih dekat ila akadikum kepada salah seorang di antara kalian min siraki na'lihi dibanding serampat sandal atau tali sandalnya. Itu ya, kita pakai sandal jepit kan ada serampate. Jadi surga itu lebih dekat dibanding tali sandal itu. Serampate sandal itu lebih dekat. Surga lebih dekat dari itu. Wan naru mithlu dzalika, wan naru tawin roko iku mithlu dzalika, padha neraka itu juga dekat, lebih dekat daripada serampat sandal kita. Jadi tadi dijelaskan, kemudian kandungan yang ke-13 mengetahui bahwa amalan hati adalah tolok ukur yang terpenting sampai pun bagi para pemuja berhala. Tetap ya, jadi hati kita itu memang harus hati-hati. Lebih-lebih kita hidup di lingkungan yang masih seperti itu. Iya, kadang-kadang ya digremengi karo konco karo tonggo, keinginannya melakukan sesuai dengan syariat, tapi karena lingkungannya orang patek butuh karo syariat, akhirnya ya sak penake itu ya. 31 masih 4 menit. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini ya, karena waktu seperti ini adalah waktu yang sangat dan amat mustajabah. Kita berdoa, insya Allah dikabulkan doa kita. Lebih-lebih kita dalam keadaan puasa, lebih-lebih kita berada di 10 akhir di bulan Ramadan, lebih-lebih ini malam ganjil yang terakhir. Nah, ini ada sedikit waktu kita gunakan untuk berdoa sendiri-sendiri ya, minimal baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa
doa sayyidul istighfar. Kemudian kita doakan orang tua kita, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa kita doakan keluarga kita, anak cucu kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita punya dosa dengan orang-orang yang sudah gugur atau wafat mendahului kita. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang terakhir, mungkin kita pernah berbuat zalim kepada siapapun, entah bentuk kezalimannya itu yang terkecil sekalipun, kita doakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita yang terakhir, kita baca doa kafaratul majelis, kemudian nanti nek wis manjing 35 kita baca doa berbuka. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.